Halo semua dan kembali lagi bersama saya Vigo Maulana. Di video kali ini seperti biasa, saya akan membawakan alur dari sebuah film. Siapa di sini yang suka film trailer? Pasti tak sedikit dari kalian suka dengan genre film yang satu ini. Film kali ini berjudul Texas Chainsaw Massacre 2022 yang mengisahkan tentang manusia gergaji yang kembali berulah saat orang tersayangnya harus mati diakibatkan ada beberapa orang yang mengusik ketenangannya. Sebenarnya ada banyak versi terkait dengan film ini, karena film ini dimulai dan sudah ada sejak 1974. Kali ini saya akan membawakan versi terbarunya, walaupun enggak baru-baru amat juga. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. The summer of 1973, a few miles outside, the shocking murders were committed with a variety of... For the next hour, we'll take you... Kisah dimulai dengan diperlihatkan dengan Lila yang tak sengaja menonton sebuah acara yang sedang membicarakan sebuah kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan di sebuah kota yaitu Texas. Kebetulan Lila sedang ingin pergi ke Harlow, Texas dengan kakaknya yaitu Melody dan dua rekan yang lainnya yaitu Dante dan juga Ruth. Setelah ingin pergi dari sebuah minimarket, Lila bertanya kepada kasir terkait orang yang berada di koran. Orang tersebut bernama Sally yang selamat dari tragedi mengerikan di kota itu. Kasir itu menceritakan bahwa Sally sekarang adalah penjaga hutan di kota Texas dan sebenarnya dia sedang memburu si Leatherface yang menghilang mungkin antara 30 sampai 40 tahun lamanya. Hey sis, there you are. Right where you left me, weirdo. Hey, look. Super champagne. But come on, we gotta get the bus. Karena lamanya adiknya di dalam, Melody menjemput adiknya yang sedang membeli sesuatu. Ketika mereka akan pergi, seorang pria yaitu Richard datang menghampiri mereka. Rupanya Richard sedang ingin mengisi bensin walaupun dia sedikit menggoda kakak Lila yaitu si Melody. Mereka pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di pertengahan jalan, mereka dihentikan oleh dua sheriff yang menginterogasi mereka semua. The chef. In there. Well, this is my few. I know you got a lot of folks coming through, so me and my dad. Sheriff ini memberikan kartu nama untuk berjaga-jaga. Siapa tahu kelompok Melody ini memerlukan bantuan. Thank you. Setelah sekian lama berbicara, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Finally, we made it. Beberapa menit setelah itu, akhirnya mereka sampai pada tujuan. Rupanya tujuan mereka adalah kota yang tak berpenghuni. Dante adalah pemilik semua gedung saat ini. Dan di sini Dante akan melelangnya kepada orang yang akan datang beberapa saat lagi. Without the violence and the madness. Setelah itu, mereka kembali bertemu dengan Richard. Dan Dante tidak memberitahu bahwa Richard adalah kontraktor mereka semua. Akan tetapi, setelah dilihat-lihat, mereka menemukan bendera yang hal itu bisa menghambat proses pelelangan. We have a bus full of potential investors on the way. Help me. I'll just... Dante dan Melody memasuki gedung yang terdapat bendera itu untuk melepas bendera yang ada di atas gedung. Namun Dante tak dapat meraihnya karena jauhnya jangkauan. Reach it. Oh shit. Oh, what are we... Tiba-tiba, seorang nenek muncul di hadapan mereka berdua. Nenek ini memberikan suguhan kepada mereka berdua. Reclaimed this property. Melody berbicara terkait kedatangannya. Properti di tempat itu telah diambil sepenuhnya dan nenek ini seharusnya tak berada di tempat itu. Tetapi di sini nenek menjelaskan bahwa dia telah melunasi hutangnya dan dia ada bukti yaitu sebuah akta. I've taken care of many boys like you. Okay, fuck this. Dante yang tak mau memperpanjang pembicaraan, dia menyuruh Melody untuk memanggil sheriff tadi. Melody sedikit mendengarkan penjelasan nenek ini terkait hal yang dibicarakan. Dan tiba-tiba seorang pria besar datang menghampiri mereka. He's the last of my... He needs special care. He doesn't do well outside, you understand? Dua sheriff akhirnya datang. Nenek ini yang panik dan sedang mengalami penyakit pingsan yang membuat dia harus dilarikan ke rumah sakit. Hey, what did you do? Bersama dengan itu, orang-orang yang akan membeli pelelangan datang dengan bis yang ditumpangi mereka semua. Dua sheriff ini mengantarkan nenek itu ke rumah sakit bersama Ruth dan juga pria besar.
sementara yang lain akan menemani orang-orang itu saat proses pelelangan. Dan sebuah bendera berhasil dilepaskan oleh si Richard. Di jalan, nenek itu semakin sekarat, hingga akhirnya dia pun harus mati karena penyakit yang dideritanya. Karena hal itu, pria besar pun menghabisi dua sheriff ini, yang membuat kendaraan itu menabrak traktor yang ada di sebuah kebun. Di scene lain, proses pelelangan telah selesai. Rupanya Ruth masih hidup. Apakah pria besar itu adalah si Leatherface? Ya, benar sekali. Ruth mengirim pesan kepada Melody terkait nenek tadi, dan dia sedikit shock melihatnya, karena menurutnya merekalah yang telah membunuhnya. Ruth yang masih berada di dalam mobil berusaha untuk meminta bantuan lewat radio mobil itu. Namun tak ada seorang pun yang menjawab walaupun didengar oleh pelayan kasir. Dan pada akhirnya Ruth harus mati juga karena ketahuan bahwa dia akan kabur. Dengan topeng ciri khasnya, dia kembali akan meneror orang-orang yang mengganggu ketenangannya. Kita beralih pada sekelompok orang yang berada di Harlow. Richard mengambil kunci bus milik mereka untuk membuktikan kebenaran akan hak milik gedung-gedung itu. Dan tidak bisa membuktikan karena aktanya ketinggalan di kantor miliknya. Then where is it? Melody yang agak ragu tentang kebenaran akta gedung itu kembali memeriksa di ruangan nenek tadi. Hey there. Di scene lain, ternyata kasir minimarket tak hanya diam. Dia melaporkan tentang laporan Ruth tadi kepada Sally, yaitu si pemburu Leatherface. Sally pun dengan tatapan tajamnya bersiap untuk menghabisi si Leatherface. Dan ternyata Melody menemukan surat jaminan akta yang nenek tua katakan tadi. Dia akhirnya merasa bersalah. Apakah ini hanyalah bualan dari Dante? Setelah itu, Dante dikagetkan dengan Leatherface yang telah kembali ke ruangannya. Dante pun harus mati akibat kehilangan banyak darah. Tanpa sengaja, hal itu dilihat langsung oleh Melody. Melody pun bersembunyi dan berhasil tak diketahui oleh si Leatherface. Kemudian, Dante rupanya masih hidup. Dia berjalan keluar yang kebetulan sedang hujan. Richard yang sedang melihat Dante menghampiri Dante yang terpincang-pincang. Dan setelah melihatnya, Richard kaget karena bentuk rupa dari Dante. Hal itu juga dilihat langsung oleh salah satu pelelang. Richard pun menyuruhnya agar tetap berada di dalam bus, sementara dia akan berusaha melawan si Leatherface. Namun dengan mudahnya, si Leatherface menghabisinya. Richard yang mengambil kunci tadi memberikan kembali pada Melody sebelum kematian brutalnya. Melody yang terdesak di bawah kasur diam-diam pergi keluar. Namun sayangnya, Leatherface mengetahui keberadaannya.
Untungnya Lila membantunya yang kebetulan tak sengaja lewat di gedung itu. Setelah ingin pergi, tiba-tiba kendaraan mereka mengalami kemacetan. Leatherface dengan kejamnya menghabisi orang-orang yang berada di tempat itu, menyisakan Melody dan juga Lila. Kebetulan Sally datang menghampiri mereka. Bukannya kabur, Sally berniat untuk membunuh si Leatherface. Akan tetapi Leatherface tak menyerangnya dan meninggalkan dia begitu saja. Sekarang kembali lagi, Melody dan Lila diburu olehnya. Untungnya Sally datang menembakkan senjatanya. Setelah ingin melawan, Sally tak bisa melawannya karena kuatnya si Leatherface. Melody pun mengemudikan mobil Sally, tapi tak berhasil menabrak si Leatherface. Setelah tersadar, Melody terjepit di mobil, sementara Lila dikejar oleh si Leatherface. Setelah ingin dihabisi olehnya, Sally masih bisa menembaknya dan menyuruh Lila untuk melawan. Lila mengambil senjata itu dan kembali mencari si Leatherface. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh Leatherface yang muncul di belakangnya. Dia kembali mengambil gergajinya dan berhasil menjauhkan senjata yang diberikan oleh Sally. Tetapi Melody datang menolong si Lila. Lila pun mengambil senjatanya dan menembakkannya. Ini keadaan berbalik saat Melody mengambil gergajinya untuk melawan si Leatherface. Dia pun mati dan tenggelam di sebuah genangan air. Are you okay? Keesokan harinya, mereka berdua pergi dengan fitur canggih yang ada di mobilnya. Akan tetapi, si Leatherface kembali muncul dan menculik Melody yang sedang berbicara dengan Lila. Melody pun harus mati dan film ini telah berakhir. Ending cerita yang sangat menjengkelkan. Melody yang di awal berjuang untuk tetap bertahan hidup harus mati juga dikarenakan kuatnya dari sosok si Leatherface. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan dukungannya dengan memencet tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih, semoga menghibur dan sampai jumpa kembali.